Kita dari kelompok 4 akan menjanjikan tentang pengolahan analisis dari berkala dengan Microsoft Excel. Oke, simak guys. Oke, perkenalkan nama saya Hanan Bayu Perdana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian analisa tren dengan metode semi rata-rata. Maaf sebelumnya, kami harusnya menjelaskan sesuai dengan yang di buku bagaimana dengan metode least square atau kuadrat terkecil gitu. Tapi pas kita coba di Excel untuk analisa tersebut, ada fitur yang bagaimana tidak sesuai dengan apa yang ada di Microsoft Excel atau bagaimana. Jadi kami untuk menjelaskan di sini jadi kayak manual aja bagaimana perhitungan di metode semi rata-rata. Oke, kita ke datanya. Di sini ada data genap dan data ganjil. Nah, untuk perhitungan di data genap, untuk mencari nilai perubahannya itu langkah-langkah pertama, ini ada data tahun 2003 sampai 2010 dengan jumlah pelanggan dari 17,66 juta sampai 120,5 juta. Nah, langkah awal untuk mencari nilai perubahannya, kita dibentuk menjadi dua kelompok, ya kan? Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 berarti di sini kan kenapa disebut kelompok 1, maksudnya kenapa ada 4, karena kita datanya ada 8, berarti masing-masing ada 4 anggota. Yaitu kelompok 1 2003 sampai 2006, kelompok 2 2007 sampai 2010. Nah, langkah selanjutnya kita cari rata-ratanya dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, di sini caranya kita tinggal cari rata-rata, berarti average terus kita blok dari satu kelompok ini. Nah, ketemulah 32,16. Nah, udah ketemu nih 3,16. Ini juga sama, kita cari rata-ratanya untuk kelompok 2 dengan average C10, berarti ini di blok ini C10 sampai C13 udah ketemu. Selanjutnya kita cari selisih dari kelompok 2 dengan kelompok 1. Nah, ketemunya 61,65. Ini dihitung dari mana? Nah, D11 dikurangi D7 sama dengan 61,65. Oke, kita cari nilai X-nya per tahunnya dengan tahun dasar 2005. Nah, ini dapat min 2 itu dari mana? Dapat min 1 dari mana? Kita pertama lihat tahun dasar 2005. Nah, untuk tahun dasar berarti dia nilai X-nya itu pasti 0. Atau dengan rumus dia B8 dikurangi 25. Nah, B8 nya kan 2005. Oke, berarti 2005 dikurangi 2005 itu habis 0. Nah, bagaimana dengan 2004? Nah, 2004 dikurangi 2005. Nah, B7 dikurangi 2005 sama dengan 1. Begitupun seterusnya. Sama dengan tahun dasar 2008, dia berarti memakai 2008. Nah, contoh. Nah, ini B6 2003 dikurangi 2008 sama dengan min 5. Oke, lanjut. Kita karena datanya udah tersedia semua, kita menghitung nilai perubahannya dengan rumus kelompok 2 dikurangi kelompok 1. Kita hitung dulu berapa, dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Nah, ketemunya 20,548 atau 20,55. Nah, ini dapat dari mana? Perhitungannya gimana? Nah, di sini lihat ada D14. D14 apa? Oh, ternyata ini. Oh, ini berarti selisih ini dan ini sama kan? Nah, K2 dikurangi K1. Kemudian D14 dibagi 3. 3 dari mana? Nah, tahun dasar 2 2008 dikurangi tahun dasar 1 2005 sama dengan berapa? 3. Nah, hasilnya 20,55 atau 2548. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaannya. Bagaimana? Kan persamaannya A plus BX. Nah, A-nya itu nih, untuk dengan tahun dasar 2005 dia A-nya itu 32,15. Ini nih, A itu berarti rata-ratanya. Rata-rata dari kelompok 1 gitu dengan tahun dasar 2005. Terus plus 20,55 itu nilai perubahannya, dan X itu nilai per tahunnya.
nilai per tahunnya dengan tahun dasar 2005 atau 2008. Sama untuk yang 2008 dia memakai 93,8. Nah, ini contoh soalnya misalnya kita mau ngeramal 2013 dengan tahun dasar 2005 sama dengan 8. Nah, ini 8 itu dari mana nih? Nah, 8 ini jadi gini, sebenarnya kita harus dibikin tabel banyak nih. Nah, ini kita kayak lanjutin aja, kayak misalkan 2011, terus ini 2012 kan. Nah ini, nah misalkan ya kan 2011, 2012, 2000, misalkan di yang bawahnya 2013. Nah, berarti untuk nilai X nya kita tinggal ditambahin aja dari 4, 5, berarti sininya berapa? Berarti 6 kan ya, 6, 7. Oke, berarti 2011 6, 2012 7, 2013 berarti berapa? 8. Nah, ini maksudnya. Oke, udah paham kan ya? Nah, berarti perhitungannya gimana? Kenapa bisa hasilnya 196,5? Kita lihat. Nah, di sini ada I7 dikali 8 ditambah D7. I7 itu apa? Oh ini I. Nah, I ternyata nilai perubahan dikali 8. Dikali 8 itu berarti yang tadi nilai X-nya, terus ditambah D7. Nah, D7 itu rata-rata dengan tahun dasar 2005-nya untuk ramal 2013. Nah, ketemunya 196,5 gitu. Nah, untuk ramal 2013 dengan tahun dasar 2005 berapa? Nah, kita cari itunya dulu. Ternyata di sini udah ada nih, sama dengan 5, sama. Jadi dari sini. Nah, berarti ini berapa? 3, 4. Berarti untuk 2013 yang bawahnya berarti 5 kan, bener. Nah, ini caranya gimana untuk kenapa bisa 196,5? Oh, ternyata sama, cuma tinggal dikali 5 sama D11. D11 itu apa? Oh, ternyata dia rata-rata dengan tahun dasar 2008. Hasilnya 196,5. Oke, lanjut kita ke data ganjil. Untuk data ganjil, nah, yang membedakan apa sih antara data genap dan data ganjil? Nah, untuk data ganjil itu kita untuk membagi dua kelompok itu ada, jadi ada satu nilai yang di kelompok 1 ada, di kelompok 2 itu ada gitu. Nah, di sini nih contohnya dari tahun 2003 sampai 2011. Nah, kok sama? Dan di sini kok ada 2007-nya ada 2. Nah, jadi di perhitungan ganjil itu yang nilai tengahnya itu bisa dihitung, bisa tidak dihitung gitu. Maksudnya bisa dihitung 2 kali atau tidak dihitung gitu. Misalnya dihitung berarti ini kosong, misalkan ini kosong. Nah, seperti ini. Oke, nah langkah-langkahnya pun sama seperti yang awal, kayak kita membagi 2 kelompok ya kan. Terus kita cari ininya, cari selisihnya, ketemu 62,676. Oke, kita nilai A warna biru, maksudnya nilai A itu dia rata-rata masing-masing kelompoknya. Berarti ada 38,32, terus ada 101. Nah, nilai B nya itu apa? Nilai B nya itu nilai perubahan. Jadi nilai perubahan sama kayak tadi yang K2 dikurangi K1 kan, selisih dari K2 dan K1 ketemu ini nih 62,676. Terus 62,676 terus dibagi dengan selisih tahun dasarnya gitu. Tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1, ketemunya ini. Kita coba lihat rumusnya. Nah, D31 ini oh berarti selisih kan, selisih dari ini dikurangi ini, terus dibagi 3 dari 2008 ini dikurangi 2005. Sama seperti yang di atas, persamaannya seperti ini. Kayak persamaannya sama seperti ini, terus untuk ramalnya juga sama. Nah, di sini ada yang membedakan nih, yang nih. Di sini tahun dasar 2005 kok bisa 9 bukannya 8 kan, kayak misalkan ini 2011, 2012, 2013, 2014, bisa sampai 2013. Nah, harusnya kan 8, kenapa di sini 9? Nah, tadi jadi ada bisa tidak dihitung atau bisa dihitung 2 kali. Nah, di sini pakai metodenya dihitung 2 kali. Jadi di sini 2011.
Terus di sininya 2012, di sininya 2013. Nah, di sininya bukan 6 tapi 7. Terus di sini 8, di sininya 9. Nah, seperti ini. Makanya 9 gitu. Nah, kenapa ini bisa hasilnya 226,4 kita lihat. Nah, di sini ada J20 ya kan, sama nilai perubahan dikali nilai X untuk tahun 2013 dengan tahun dasar 2005 ditambah D23. D23 itu berarti rata-rata tahun dasar 2005. Hasilnya 226,4. Untuk ramal 2013 tahun dasar 2008 sama dengan 6. Kenapa bukan 5? Sama kayak tadi. Berarti di sini 4, di sini 5, di sini 6. Nah, 6 kan? Nah, ini hasilnya sama 226,4. Ini rumusnya J20 dikali 6 plus D28. Dia pakai ini berarti hasilnya 226,4. Ya, jadi begitu untuk semi rata-rata. Mungkin untuk yang sesuai di buku kalian bisa nyoba. Tadi saya coba tapi di fitur Microsoft Excel 2007 dan 2010 nggak ada gitu. Coba barangkali di laptop teman-teman ada fitur yang sesuai dengan di buku, bisa dipraktekkan sendiri. Jadi cukup sekian untuk analisis tren. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Saya Teguh Ari Maulana akan menjelaskan tentang analisis variasi musim dengan menggunakan Microsoft Excel. Analisis variasi musim terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, metode rasio rata-rata bergerak. Untuk yang pertama kita mengerjakan metode rata-rata sederhana. Untuk penyelesaiannya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskannya bagaimana menyelesaikannya dengan Microsoft Excel. Rumus dari metode sederhana yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100. Nah, di sini kita punya data produksi padi per triwulan untuk tahun 2008 sampai 2012. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung indeks musim setiap triwulan. Apabila produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton, nah, berapa target produksi setiap triwulannya? Nah, kita di sini akan menyelesaikannya dengan Microsoft Excel. Untuk langkah yang pertama, untuk menyelesaikan metode ini, yaitu pertama membuat rata-rata setiap triwulan dan totalnya. Untuk mencari nilai rata-rata, itu rumusnya sama dengan average. Klik mana yang mau kita cari rata-ratanya. Kita di sini mau mencari nilai rata-rata dari produksi. Sama dengan average. Mencari nilai produksi. Nah, ini nilai rata-ratanya. Begitu juga sama untuk triwulan 1, 2, 3. Rumusnya sama dengan average. Setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya, kemudian kita mencari nilai rata-rata totalnya. Ini. Nah, nilai rata-rata total yaitu nilai rata-rata dari produksi, kemudian dibagi 3. Dibagi 3 itu dibagi per triwulan. Nah, untuk rumusnya seperti ini, sama dengan B23. B23 itu letak dari rata-rata produksi, kemudian dibagi 3. Ini hasilnya. Setelah kita membuat rata-rata setiap triwulannya, kemudian kita menghitung indeks musim. Untuk menghitung indeks musim, itu rumusnya rata-rata triwulan dikali 100 sama dengan rata-rata total. Pertama kita mencari nilai indeks musim pertama.
indeks musim 1. Nah, untuk mencari nilainya langsung saja dimasukkan ini rumusnya. Nah, rata-rata triwulan ke-1 yaitu nilainya 30,278 yang ini. Kemudian dikali 100 dibagi rata-rata total. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya di Excel? Yaitu gini. Sama dengan C23. C23 ini letak dari nilai rata-rata triwulan 1. Kemudian dikali 100 kali dirumuskan dengan bintang, ditutup kurung, kemudian garis miring atau bagi dibagi rata-rata total. Nilai dari rata-rata total ini ada di letak C24. Nah, ini seperti ini rumusnya. Ya, nah. Itu hasil dari indeks musim 1. Nah, untuk mencari indeks musim 2, indeks musim 3 sama seperti langkah indeks musim 1. Cuman letaknya aja yang beda. Nah, kalau indeks musim 2 nilai triwulan 2-nya ada di D23. Nanti. Setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya dan mengetahui nilai indeks musim per triwulannya, kemudian kita mencari target setiap triwulan. Nah, untuk mencari target setiap triwulan, kita terlebih dahulu menghitung nilai rata-ratanya dulu, yaitu 72,41 dibagi 3 hasilnya 24,14 juta ton untuk setiap triwulan. Untuk mencari target setiap triwulan dirumuskan dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Pertama kita mencari nilai target triwulan 1. Untuk rumus di Excelnya seperti ini. Sama dengan H29. H29 itu adalah indeks musim 1. Kemudian dikali 24,14 yaitu setiap rata-rata setiap triwulannya. Nah, kemudian dibagi 100. Seperti itu. Itu target triwulan 1. Nah, untuk target triwulan 2 rumusnya sama. Cuman diganti depannya aja menggunakan nilai indeks musim 2. Rumusnya sama kayak tadi, bintang, kemudian garis miring untuk membaginya. Ini ada contoh yang kedua dari metode rata-rata sederhana. Di sini kita punya data volume penjualan CPO oleh AA Lee pada tahun 2011. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk menghitung indeks musim setiap bulannya. Untuk mencari indeks musim, rumusnya yaitu nilai bulan ini atau nilai bulan berjalan dibagi nilai rata-rata dikali 100. Nah, untuk bulan Januari, nilai volume penjualannya yaitu 95, kemudian dibagi 104,6. Nah, nilai 104,6 ini diambil dari nilai rata-rata dari setiap bulannya. Untuk mencari nilai rata-rata, rumus Excelnya sama dengan average di blok dari bulan Januari sampai bulan Desember. Seperti ini. Ini hasil dari nilai rata-rata. Setelah mengetahui nilai rata-ratanya, kemudian dikali 100. Nah, ini hasilnya. Untuk perumusannya seperti ini. H10 itu nilai volume penjualan dari bulan Januari, kemudian garis miring untuk membaginya, dan H22 yaitu letak sel dari nilai rata-rata, kemudian dikali 100 kali disimbolkan dengan bintang. Nah, seperti itu. Untuk mencari indeks musim pada bulan berikutnya, langkahnya sama seperti sebelumnya. Seperti ini rumusnya. Cuman beda di letak
sel setiap bulannya. Nah, angka ini itu lebih disederhanain lagi. Jadi lebih sederhana seperti itu. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode rata-rata dengan tren. Untuk mencari metode rata-rata dengan tren, rumusnya seperti ini. Nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Kita menggunakan data sebelumnya. Nah, dari data ini kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dengan tren. Oke, untuk pengerjaannya di Microsoft Excel seperti ini. Untuk mencari nilai XY, artinya nilai X yang ini dikali nilai Y. Untuk perumusannya seperti ini, sama dengan buka kurung G29. G29 ini nilai atau letak sel dari Y. Nah, kemudian bintang H29. H29 ini letak dari nilai X bulan Januari. Langsung di enter aja. Nah, gampang lah ya. Seperti itu untuk mencari nilai X dan Y di Microsoft Excel. Nah, untuk mencari nilai X, Y bulan-bulan berikutnya, langsung copy sel aja dari bulan Januari sampai ke bawah sampai bulan Desember. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui nilai jumlahnya dirumuskan dengan sum dari sel I29 sampai I40. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan Y, kita mencari nilai X kuadrat. X kuadrat. Untuk mencari nilai X kuadrat di Microsoft Excel dirumuskan seperti ini. Sama dengan H29, yaitu letak dari nilai X bulan Januari. Kemudian kuadrat disimbolkan seperti ini. Kuadrat 2. Nah, ini hasil dari X kuadrat pada bulan Januari. Nah, untuk mengetahui X kuadrat pada bulan berikutnya, kita copy sel saja seperti ini. Set. Nah, sudah muncul hasilnya. Untuk mengetahui jumlahnya sama kayak tadi, sama dengan sum dari J29 sampai J40. Nah, kita lanjut. Untuk mengetahui nilai tren dari bulan Januari itu dirumuskan seperti ini. Nah, persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Di sini kita sudah mengetahui nilai koefisien A-nya yaitu 104,6 dan nilai koefisien B itu 3,03. Langsung kita masukkan saja ke rumus. Nah, untuk rumus Excel-nya seperti ini. Nah, ini sama dengan AA itu letak dari nilai koefisien A. Kita ditulis barnya, diganti nama barnya menjadi AA. Kemudian plus dalam kurung BB ini nilai atau letak dari nilai B. Kemudian dikali disimbolkan dengan bintang H29. H29 ini nilai dari letak X. Nah, H29. Nah, seperti ini. Nah, itu cara mencari nilai tren di Microsoft Excel seperti itu. Nah, untuk mengetahui nilai tren bulan berikutnya, seperti biasa kita copy sel saja, ditarik sampai sini. Nah, itu dia nilai tren per bulannya. Oke.
Setelah kita mengetahui nilai tren, kemudian kita mencari indeks musimnya. Rumus mencari indeks musim yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Untuk perumusan Excelnya seperti ini. Sama dengan dalam kurung G47. G47 ini yaitu letak sel dari data asli bulan Januari. Garis miring atau bagi H47. H47 ini yaitu nilai tren dari data asli bulan Januari. Kemudian tutup kurung bintang 100 atau dikali 100. Nah, itu rumusnya. Langsung di enter, muncul. Ini hasil dari indeks musim bulan Januari. Kemudian, untuk mengetahui bulan-bulan berikutnya, kita cukup mengcopy sel saja. Arahkan kursor di pojok data ini, kemudian cari ke bawah sampai bulan Desember. Nah, sudah muncul hasilnya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini perhitungannya. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu dengan metode rata-rata bergerak. Untuk mengerjakan rata-rata bergerak di Microsoft Excel, langkah yang pertama, kita harus membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan nilai rata-rata bergerak. Langkah yang pertama, kita harus mencari nilai indeks bergerak 3 triwulan. Di sini kita sudah mengetahui data aslinya. Kemudian kita mencari indeks bergerak 3 triwulan. Nah, untuk perumusan Excelnya, untuk mencari indeks bergerak 3 triwulan seperti ini, sama dengan sum dalam kurung C7 yaitu nilai data asli dari triwulan 1 sampai triwulan 3, tutup kurung. Itu rumusnya. Nah, kita sudah mengetahui indeks bergerak 3 triwulan pada triwulan 2 tahun 2008. Untuk mengetahui indeks bergerak 3 triwulan untuk berikutnya, kita cukup mengcopy sel saja. Seperti ini, ditarik ke bawah. Nah, seperti itu. Hasilnya sudah keluar indeks bergerak 3 triwulan untuk masing-masing tahun. Setelah kita mengetahui indeks bergerak 3 triwulan, kemudian kita mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, kita rumus Excel seperti ini. D8 yaitu indeks bergerak 3 triwulan garis miring 3 atau dibagi 3. Nah, ini hasil dari rata-rata triwulan 2 tahun 2008. Untuk mengetahui triwulan berikutnya dan untuk mengetahui tahun berikutnya, kita cukup mengcopy sel seperti biasa. Ditarik ke bawah. Sip. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya, kemudian kita mencari indeks musim. Indeks musim dapat dirumuskan seperti ini. Nah, sama dengan C8. C8 ini yaitu nilai data asli pada triwulan 2 tahun 2008 garis miring E8. E8 ini nilai rata-rata indeks bergerak 3 triwulan. Kemudian bintang 100 atau dikali 100. Nah, ini rumus dari indeks musim. Seperti ini kawan-kawan. Enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Untuk mengetahui tahun berikutnya, seperti biasa kita cukup mengcopy sel saja. Seperti ini. Set. Nah, seperti itu kawan-kawan. Mudah sekali kan? Set.
Nah, setelah kita mengetahui rata-rata bergerak dari rasio data asli dengan nilai rata-rata bergerak, kemudian kita mencari rata-rata setiap kuartalan dari setiap tahunnya. Untuk mencari nilai rata-rata kuartalan, kita harus menjumlahkan rata-rata dari setiap triwulan. Nah, di sini sudah saya jumlahkan. Untuk menjumlahkan rata atau untuk mengetahui rata-ratanya dirumuskan dengan sama dengan average. Kita pilih sel mana yang mau kita rata-ratakan nilainya. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari triwulan 1 untuk setiap tahunnya. Seperti ini rumusnya, sama dengan average dalam kurung C29 titik 2 C32. Nah, seperti itu. Nah, untuk triwulan 2, triwulan 3 sama. Pengerjaannya sama seperti triwulan 1. Rumusnya juga sama dengan average untuk mencari nilai rata-rata. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai rata-rata dari ketiga triwulan ini. Bisa sama dengan sum kurung blok triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, enter. Nah, ini hasil dari jumlah rata-rata setiap triwulan. Setelah itu kita menentukan faktor koreksinya. Untuk menentukan faktor koreksi yaitu rumusnya 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata. Jumlah kuartal dalam data ini yaitu ada 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, untuk perumusan Excelnya seperti ini. Sama dengan 100 dikali N atau disimbolkan dengan bintang dalam kurung 3. 3 itu jumlah dari triwulannya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Kemudian garis miring sum C33 sampai E33. Nah, C33 E33 ini jumlah rata-rata dari setiap triwulan. Setelah itu kita enter saja. Nah, ini nilai dari faktor koreksi. Setelah kita mengetahui nilai faktor koreksinya, kemudian kita mencari indeks musim kuartalan dikalikan faktor koreksi. Nah, ini merupakan rumus dari rasio rata-rata bergerak. Kita mencari setiap triwulannya terlebih dahulu. Kita mencari indeks triwulan 1 dulu. Dirumuskan seperti ini, sama dengan C33. C33 ini merupakan nilai rata-rata dari triwulan 1 dikali disimbolkan dengan bintang D39. D39 ini merupakan letak sel dari faktor koreksi. Kemudian di enter. Nah, untuk mencari indeks triwulan 2, triwulan 3, rumusnya sama seperti tadi. Yang membedakan hanya letak sel dari triwulan 2, letak sel dari rata-rata triwulan 2. Seperti ini rumusnya, kawan-kawan. Nah, ini juga sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Saya Teguh Hari Maulana. Di sini akan menjelaskan tentang analisis variasi siklus dengan indeks siklus. Cara menghitungnya dengan Microsoft Excel. Di sini kita punya data produksi padi di Indonesia untuk tahun 2008 sampai 2012. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung indeks siklusnya. Untuk menghitung indeks siklus itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan rumus Excelnya. Bahwa untuk mencari indeks siklus, langkah pertama kita harus mencari nilai tren. Nilai tren ini didapat dari analisis tren dengan pendekatan terkecil dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Lanjut,
Untuk mencari nilai S, rumus Excelnya yaitu sama dengan untuk mencari nilai S itu kan rumusnya data asli dibagi data rata-rata bergerak dikali 100. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus Excelnya. Di sini sudah disiapkan sebelumnya. Ini rumus Excelnya nih. Sama dengan C20. C20 itu nilai asli dari triwulan 2 tahun 2008 dibagi rata-rata data bergerak. Data bergeraknya itu dari triwulan 1, 2, 3 pada tahun 2008, kemudian dikali 100. Nah, ini rumusnya. Kemudian enter saja, masuk. Nah, untuk ke bawahnya kita pojok sini. Nah, setelah ada tombol seperti ini, tarik aja ke bawah. Set. Nah, muncul nilainya. Setelah itu kita mencari nilai TCI. Nilai TCI ini dibagi nilai TCI ini diperoleh dari Y data asal dibagi S, nilai S. Untuk rumus Excelnya kan nilai data asalnya itu ada di sel 20. Kemudian nilai S-nya ada di sel E20. Untuk rumusnya seperti ini, sama dengan C20 garis miring E20 bintang. Bintang itu dikali kemudian 100. Ini nilai TCI triwulan 2 pada tahun 2008. Untuk penghitungannya sudah dijelaskan kelompok sebelumnya. Langsung kita tarik ke bawah seperti langkah sebelumnya. Nah, ini rumusnya otomatis di copy sampai bawah. Setelah kita mengetahui nilai TCI-nya, kita mencari nilai CI. Nilai CI itu diperoleh dari nilai TCI dibagi T. Untuk mencari nilai CI pada triwulan 2 tahun 2008, kita harus membagi antara TCI pada triwulan 2 tahun 2008 dibagi T pada triwulan 2 tahun 2008. Nah, untuk rumusnya, rumus Excelnya seperti ini. F20 itu letak dari TCI pada triwulan 2, kemudian garis miring D20 nilai T, nilai tren pada triwulan 2 tahun 2008, kemudian bintang, kemudian 100 bintang. Nah, ini rumusnya. Nah, seperti itu. Langkahnya sama seperti tadi, tarik aja ke bawah. Kurang 1. Nah, untuk perhitungannya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, untuk perumusan Excelnya seperti tadi. Lanjut. Nah, untuk mencari C dapat dicari dengan metode rata-rata bergerak indeks siklus. Nilai 92 ini didapat dari 90 ditambah 92 tambah 95 kemudian dibagi 3. Nah, untuk perumusannya seperti ini. Ya, seperti itu. Saya Dia Wulandari akan menjelaskan materi yang terakhir tentang analisis gerak tak beraturan. Di sini ada data produksi padi di Indonesia untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Untuk mencari indeks gerak tak beraturan ini, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu indeks siklus. Rumus untuk mencari indeks gerak tak beraturan atau dilambangkan dengan I, yaitu I sama dengan CI atau faktor siklus dibagi dengan C atau indeks siklus. Sedangkan rumus di Excelnya itu
sama dengan G22 dibagi H22 dikali 100. Ini G22 dibagi H22 dikali 100. Hasilnya 100. Nah, untuk mencari hasil yang ke bawahnya, kita tinggal tarik ke bawah aja. Kayak gini. Nah, nanti langsung ketemu hasilnya. Thank you guys yang udah nonton sampai habis. Hahaha.